Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, siap. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, kira-kira hari ini siapa yang tidak berangkat? Dian. Dian kenapa? Sakit. Ya sudah, kita doakan ya, semoga Dian lekas sembuh sehingga bisa berangkat besok hari. Ya, kita kemarin sudah belajar membahas mengenai apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Apa? Kita sudah belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita juga sudah belajar mengenai tanda pertidaksamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan itu tandanya kemarin apa? Sama dengan. Kalau pertidaksamaan? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ya, sekarang Ibu akan membuat contoh persoalan mengenai persamaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Misal, Ibu mempunyai contoh soal. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan keliling 180 meter. Kemudian lebar kebun ya, silakan dibaca bersama-sama anak-anak. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan keliling 180 meter. Kemudian lebar kebun adalah 80 meter. Apakah panjang kebun? Ya, kita penyelesaian. Yang diketahui apa anak-anak? Keliling. Betul. Kelilingnya berapa? 180 meter. Kemudian yang diketahui apa lagi? Lebar. Berapa? 80 meter. Nah, sekarang kita masuk. Keliling persegi panjang. Kelilingnya berapa tadi? 180 meter. Rumus keliling persegi panjang ada yang tahu? Apa? 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita masukkan nih panjangnya. Panjangnya udah diketahui atau belum? Belum. P. Kemudian lebarnya berapa? 80. 180 meter. Nah, 2 kali P berapa? 2P. Betul. Kemudian 2 kali 80? 160. Betul. 180. Kemudian kita pindah ruaskan. 2P sama dengan 180 kurangi 160. 2P berapa? 20. Panjangnya berarti 20 bagi 2 10. 10 meter. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, sekarang Ibu mau mengadakan ulangan. Nanti kalian bisa kerjakan ya. Dilarang mencontek. Silakan dibagikan ya. Silakan dibagi ke belakang. Oke. Ya, Ibu kasih waktu pengerjaan 10 menit. Silakan bisa kalian kerjakan. Untuk petunjuk pengerjaan, kalian bisa tulis nama di pojok kiri atas, nomor absen, dan kelas. Bisa dipahami?
Ya, silakan dikerjakan. Ya, waktu pengerjaan sudah selesai. Apakah sudah selesai? Ya, sudah. Ya, sekarang kita cocokkan ya. Oke, untuk nomor 1, silakan Mbak Dian dibaca. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 x min 3 kurang dari sama dengan 3 x plus 4. Ya, jawabannya? B. Ya, min 6. Ya. Betul apa salah? Ya, di bold. Jawabannya yang betul adalah C, minus 9. Ya, untuk nomor 2 silakan Mbak Amila, apa jawabannya? A. Ya, A. Betul apa salah? Salah. Yang betul? B. Ya, silakan nomor 3, Mbak Alfi. Ya, C Pak, betul apa salah? Salah. Oke, sekarang Ibu panggilkan nilainya ya. Kalian bisa sebutkan. Mbak Amila? 65. Ya, Mbak Dian? 70. Mbak Alfi? 80. Ya, berhubung ini ada yang remedi, nanti silahkan yang remedi bisa ketemu Ibu di kantor pada pertemuan selanjutnya. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, ya, baik ya. Sekian pertemuan pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, boleh, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Berangkat semua ya? Nah, karena kita kemarin belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu ini tokoh apa? Pitagoras. Al-Badani. Bener nggak? Salah ya. Ini adalah penemu konsep eksponen, yaitu Bapak Ron Descartes. Kalau yang tadi disebutin Al-Khwarizmi itu penemu apa? Angka 0. Aljabar kan? Kalau Al-Batani? Al-Batani itu penemu konsep trigonometri ya. Nah, Ibu di sini membawa namanya papan bilangan berpangkat. Kalau kita singkat plakat. Untuk melengkapi pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin kita sudah belajar sifat-sifat eksponen. Yang pertama itu pangkat penjumlahan. Gimana bentuknya? Pangkat penjumlahan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan artinya jika ada perkalian pangkat yang basisnya sama, maka haruslah pangkatnya ditambah. Nah, misal Ibu punya soal 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Ini basisnya berapa? Taruh sini 4 ya. Terus tadi pangkatnya ada berapa? 2 dan 3. Sesuai dengan sifat pertama, kalau pangkatnya basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti 1, 2, ada berapa? 3, Ada berapa tadi pangkatnya? 2 ditambah 3 jadi 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5. Nah, jika Ibu punya contoh soal 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 5. Kenapa? Basisnya ini 5 sama ya. Maka pangkatnya di 2, 3. Coba Ibu kasih contoh ke Mbak Erika. Contoh soal 6 pangkat 6 dikali 7 pangkat 6 pangkat 3. Jadi kenapa? Karena basisnya kan sama 6 sama 6 di 6. Karena basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Pintar, betul? Kalau Ibu tanya ke Mas Heri, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 5. kenapa Mas? Karena basisnya sama yaitu angka 7. Maka pangkatnya Dijumlah. benar? Karena kalian sudah paham, Ibu akan memberi soal di lembar aktivitas siswa halaman 2 ya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari sifat pangkat pengurangan. Ibu kasih kilas baliknya sedikit gambarannya ya. Kalau pangkat pengurangan
Misal A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N, di mana M-nya lebih besar dari N dan N tidak sama dengan 0. Gimana? Ada yang paham maksudnya? Coba yang paham bisa dijelasin? Mbak Mila? Contoh ya, kita kasih contoh. 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan? 6 pangkat 1. Kenapa? Karena basisnya itu sama. 6. Pembagian itu pangkatnya dikurang. Iya. Jadinya 3 dikurangi 2 sama dengan 6 pangkat. Cukup ya. Ibu akan beli PR di lembar aktivitas siswa bagian halaman 3 bagian 2. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Oke, sehat semua ya? Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Oh, sangat semangat untuk belajar ya hari ini ya? Oke. Mungkin langsung saja masuk ke materi. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin kita belajar tentang apa?
Ya, betul sekali. Belajar ya. Yang lain masih ingat? Oh, oke. Mbak Ismi sangat peringkat 1 ya, Mbak? Oke. Ayo Mas, persamaan garis lurus itu kita kemarin belajar mengenai apa? Ya, betul. Satunya lagi, cara menyusun persamaan garis lurus. Ya, untuk yang minggu kemarin kan kita belajar menyusun persamaan garis lurus dengan satu titik dan diketahui gradiennya. Nah, untuk minggu ini kita menyusun persamaan garis lurus dengan 2 titik. Oke. Nah, di sini ada jika suatu garis melalui 2 titik yaitu x1, y1 dan x2, y2, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya yaitu karena di sini gradiennya belum diketahui, jadi kita mencari rumus gradien dulu. Ada yang masih ingat rumus gradien apa? Y2 min Y1 per X2 X1. Oke, betul. Selanjutnya kita masuk ke rumus cara menyusunnya. Ada yang masih ingat rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M X min X. Oke, betul sekali ya. Sudah ada. Nah, kita coba dari Ibu mencontohkan soal. Jika diketahui titik min 2, min 4 dan titik min 4,3, maka persamaan garis lurusnya adalah Oke, untuk titik yang pertama kita namai dulu dengan X1 dan Y1. Nah, untuk titik kedua kita namai X2 dan Y2. Karena gradien belum diketahui, jadi kita mencari gradien terlebih dahulu. Coba kita masukkan ke dalam rumus. Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya mana anak-anak? 3 ya. Y1-nya 4. X2-nya 4 dan X1-nya 2. Kalau ada min ketemu min jadinya plus ya, pintar sekali. Nah, min 4 ini sama atau tidak dengan yang atas? Menjadi plus 2. Oke. Ini ada 7 min 2. Oke, boleh sampai sini. Nanti kita masukkan ke rumus mencari persamaannya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1-nya berapa? Ini ya. Negatif 4. Gradiennya berapa tadi? 7 per negatif 2 kali X min 2. Nah, untuk membuang min 2 kita kalikan semua dengan negatif 2 menjadi min 2Y plus 4 menjadi min 8. Ini hilang jadi X min 2. Min 2Y min 8 7X min 14. Kita pindahkan min 2 dan min 8 menjadi 0 sama dengan min 2Y min 8 plus 7X min 14. Oh maaf, 2Y 8 dikurangi min 14 berapa? Min negatif 7 ya, negatif 6. Oke, plus 7X. Nah, jadi persamaan yang didapat adalah 2Y plus 7X min 6 sama dengan 0. Paham semuanya? Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang Nah, di sini ada contoh. Jika diketahui grafiknya, maka
Langkah yang pertama kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Yang kedua mencari gradiennya. Dan yang ketiga kita mencari persamaan garis lurus dengan rumus cara menyusunnya tadi. Coba kita terapkan ke dalam soal. Untuk titik A itu untuk titik A itu ada berapa koma berapa? 1,1 ya. Dan yang B 5. Untuk langkah sama ya. 4 negatif 1 5 1 3/4. Nah, ini hasilnya. Paham semua anak-anak terkait menyusun persamaan garis lurus dengan 2 titik. Oke, ada yang ditanyakan? Ada? Cukup ya? Nah, untuk tugas boleh kalian buka LKS halaman 20, nanti 5 soal tersebut dikerjakan ya. Oke, mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua, alhamdulillah. Ya, kemarin kita sudah mempelajari apa ya?
Ada yang ingat? Sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Ya, kali ini kita akan mempelajari model matematika dari sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Apa itu model matematika? Ada yang tahu? Belum. Oke. Model matematika adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, ketidaksamaan, atau fungsi. Lah, ada langkah-langkah untuk membuat model matematika. Yang pertama itu menentukan yang menjadi nilai X dan nilai Y-nya. Lalu yang kedua itu membuat tabel. Yang ketiga menentukan yang menjadi kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Dan yang keempat itu nilai X selalu lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Ya, langsung ke contoh soal. Untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Bahan yang tersedia yaitu 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Model matematika dari persamaan tersebut adalah jawab. Kita misalkan kue jenis A sebagai nilai X. Lalu kue jenis B sebagai nilai Y. 1 gram ada berapa? 1 kilogram ada berapa gram ya? Ya, 3,5 kilogram berapa gram? 3.500. Lalu 2,2 kilogram 2.200. Lalu kita membuat tabel jumlah WA mentega, satu lagi tepung. Kue jenis A menteganya tadi ada berapa? 50. Kalau kue jenis B ada 10. Kalau kue jenis A tepungnya ada 60. Sedangkan kue jenis B ada 20. Nah, tadi persediaannya itu mentega itu ada 500 dan tepung 2.200. Nah, setelah kita membuat tabel, kita membuat model matematikanya. (50x) ditambah 10y kurang dari sama dengan 3.500. Kita sederhanakan, dibagi 10 menjadi 5x plus y kurang dari 350. Lalu yang tepung 60x plus 20y kurang dari 2.200. Dibagi berapa? Ya, 60 bagi 20 30x plus y kurang dari 110. Oh iya, maaf. Lalu 0 x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, Ibu ada soal. Kalian tulis
untuk dikerjakan, ya tugas dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Karena belum ada yang tidak ada yang bertanya, jadi Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap belajar. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sebut kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan apa belum? Sebelum kita, lah kok belum? Kesiangan atau gimana? Siangan. Tidurnya jangan malam-malam ya. Oh, semalam tidur jam 1. Enggak sih. Terima kasih untuk antusiasnya pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini yang nggak hadir angkat tangan. Salah ya. Yang nggak hadir siapa? Iya, Pak. Iya, kenapa? Nggak, kemarin Via nggak berangkat, sekarang nggak berangkat lagi. Perlu dipertanyakan ini. Oke, untuk pada pagi hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, ya, ini seputar dengan matriks ya. Masih ingat nggak kemarin kita itu mempelajari matriks bagian apa sih? Penjumlahan ya, operasi matriks ya, ini bagian penjumlahan. Masih ingat? Siapa tadi namanya ya? Oh, lupa. Oke. Untuk kali ini kita akan mempelajari masih sama dengan operasi matriks ya, yang kemarin meneruskan yang kemarin. Kalau kemarin itu penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan juga determinan matriks. Yang pertama, perkalian matriks. Nah, perkalian matriks itu sebenarnya bisa menggunakan, ada dua jenis ya, yakni perkalian dengan skalar dan juga perkalian dengan matriks itu sendiri. Contoh sini, perkalian matriks skalar. Nah, perkalian bilangan real atau skalar disimbolkan dengan K, dengan matriks A ditulis dengan KA. Contoh misalnya gini, ini sebuah angka atau konstanta ya, ini dengan skalar. Kemudian dikalikan dengan matriks A. Dikalikan dengan matriks A, maka ditulisnya seperti ini. KA. Adalah sebuah matriks baru yang didapat dengan mengalikan setiap elemen matriks dengan K. Bisa dilihat di PowerPoint ya. Untuk bentuk umumnya, jika K dikali dengan matriks A, B, C, D, maka hasilnya adalah A dikali K, C dikali K,
B dikali K dan D dikali K. Langsung ke contoh soal aja biar langsung paham. Contoh di sini Bapak punya matriks P yakni 6 7 3 8. 6 7 3 8. Pertanyaan yang pertama itu tentukan 3P. Dengan cara yang tadi ya. 3 matriks P-nya kita masukkan 6 7 3 8. Maka diperoleh 3 kali 6 3 kali 3 7 dari 3 ya. 3 kali 7 3 kali 8. 3 kali 6 18. 3 kali 3 9. 3 kali 7 21. 3 kali 8 24. Oke. Kita menemukan matriks baru yakni 18, 9, 21 dan 24. Oke. Selanjutnya yakni perkalian dua buah matriks. Perkalian dua buah matriks itu ada syarat khususnya. Kalau tadi perkalian dengan skalar itu nggak ada syarat khususnya. Misalkan menggunakan matriks dengan ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau bisa juga dengan matriks berordo berapapun itu masih bisa. Nah, kalau perkalian dua buah matriks itu harus ordonya itu sama. Maksudnya jika A itu ordonya 2 kali 2, maka matriks B pun harus 2 kali 2. Sampai sini paham? Paham. Nah, cara simpel mengalihkan dua buah matriks itu dengan cara sudut siku-siku. Kalau Bapak sih menggambarkannya itu sudut siku-siku ya. Jadi kayak gini nanti. Contoh di sini ada matriks A, B, C, D dikali dengan E, F, G, H. Kita bayangkan E dan G ini jadikan satu dikelompokkan kayak gini, kemudian dikelompokkan dengan A dan B. Dibuat apa sih ya namanya? Berdiri dengan datar lah. Boleh gitu. Nah, di situ sama yakni dilakukan apabila banyak baris pada matriks A itu sama dengan jumlah kolom pada matriks B. Contoh soalnya P 1 3 3 7 1 5 dikali dengan matriks Q ya. Matriks Q 4 2 7 2. Cara mengalihkan P kali Q 3 1 7 5 dikali dengan 4 2 7 2 kayak yang tadi ya. Dari sini kalikan dengan sini. Nah, untuk yang ini silakan dari kalian pelajari terlebih dahulu, bisa untuk tugas rumah. Ditambah lagi dengan pembelajaran activity 4 di halaman 18. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat, nggak hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam hidayah shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah ya. Ibu presensi dulu ya. Siapa yang nggak hadir pada kali ini? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti pada semangat ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sifat integral yang kedua. Sekarang integral dengan aturan parsial. Nah, berdasarkan pendambang integralan rumus turunan hasil dua kali fungsi, jika U dan V adalah fungsi X yang dapat didiferensiasi, maka DUV sama dengan UDV ditambah VDU akan menjadi UDV sama dengan DUV dikurangi VDU dan akan menghasilkan integral UDV sama dengan UV dikurangi integral VDU. Nah, ada aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagian fungsi yang dipilih sebagai DV harus dapat segera diintegrasikan. Yang kedua, integral VDU tidak boleh lebih sulit daripada integral UDV. Contoh ya, integral dari X cos X dx. Misal, U sama dengan X, DU sama dengan DX, DV sama dengan cos X dx, dan V sama dengan sin X. Nah, kan contohnya udah ya, X cos X dx. Nah, kita akan masukkan ke rumus integral. Integral X cos X dx sama dengan X sin X min X sin X dx. Nah, ini diibaratkan U, ini dV, ini U, ini VDV. Ya Mbak Via, diperhatikan ya Mbak Via, jangan mainan sendiri ya Mbak. Oh, Mbak Ismi ya, maaf Ibu lupa. Nah, sama dengan X sin X ditambah cos X plus C. Bisa diambil U sama dengan cos X, DU sama dengan min sin X dx, dan DV sama dengan X dx. V sama dengan X pangkat 2 per 2 dan menghasilkan rumus integral cos X X dx sama dengan cos X X pangkat 2 per 2 min integral X2 per 2 dalam kurung min sin X dx.
Paham anak-anak? Alhamdulillah. Kan kalian sudah paham semua ya. Sekarang ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ibu meminta untuk setiap kelompok membuat soal. Nanti soalnya akan diberikan kelompok lain dan kelompok lain yang akan menjawab soal dari kelompok teman. Ibu akan memberi waktu 10 menit. Cukup atau tidak? Oke. Silakan Ibu beri waktu. Cukup? Sudah selesai? Ya, untuk kelompok 3 coba dipresentasikan hasil diskusi. Soalnya adalah tentukan integral x kuadrat sin x dx. Jawabannya misal u sama dengan x kuadrat sama dengan u sama dengan 2x dx jika df sama dengan sin x dx, p sama dengan integral sin x dx, p sama dengan cos x plus c. Nah, apakah benar kelompok 1? Jawabannya? Betul. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup karena kalian udah pada mudeng dan pada bisa ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para salam kan apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sudah pada sarapan semua? Sudah ya. Yang belum nanti istirahat silakan sarapan ya. Ya. Hari ini sebelum mengawali hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Ada yang tahu? Amila, ada suratnya nggak? Nggak ada. Berarti Ibu Alpa aja ya, karena nggak ada suratnya ya. Suratnya wajib itu. Ya, Amila hari ini nggak berangkat, yang lain tetap berangkat ya. Tapi dilihat-lihat kelas ini kelihatannya ada yang aneh deh. Dilihat di bawahnya coba itu ada yang kotor nggak? Ya, coba diambil sampahnya, nanti dibuang ya. Ya, dibersihkan. Ingat, ingat pepatah itu enggak yang anadofatu minal iman. Artinya apa? Kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu ya. Walaupun kita sedang di kelas, walaupun itu juga bukan jatah piketnya kita tetap jaga kebersihan kelas ya. Ya. Yang hari ini piket tadi piket enggak? Enggak. Siapa yang piket hari ini? Dian, walah Dian emang ya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba bangkunya diluruskan dulu. Ya. Coba itu agak bisa. Nah, ya. Udah rapi? Nah, ya. Hari ini Ibu membawa sebuah gambar. Ada 2 gambar. Nanti Ibu kasih tahu. Sebelum Ibu kasih tahu gambarnya, silakan kalian berkelompok 2-2. Cukup 2-2. Nanti kalian mengerjakan proyek yang Ibu kasihkan. Permasalahan yang Ibu kasihkan. Sudah berkelompok? 2-2 aja ya, biar gampang ya. Ada yang tahu ini gambar apa?
Motor apa? Vespa. Kalau yang ini motor apa? Motor apa? Ya, motor balap lah ya. Kira-kira menurut kalian dari kedua gambar ini kalau di aslinya motor mana yang kecepatannya lebih cepat? Yang balap ya, pastinya ya. Nah, ya, hari ini Ibu akan memberikan suatu permasalahan. Silakan disiapkan dulu kertasnya, dicatat ya. Sudah siap? Ya. Dari kedua gambar ini diketahui bahwa kecepatan motor Vespa ini sebesar 25 km per jam. Sudah? Kemudian motor balap ini dengan kecepatannya 225 km per jam. Ya, sudah ya? Tadi Vespa berapa kecepatannya? 25. Kalau yang motor balap? Ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai materi perbandingan. Silakan kalian tentukan dari perbandingan kecepatan dari kedua motor tersebut. Ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Ya, silakan berdiskusi. Nanti ada yang maju ke depan. Ibu beri tambahan nilai. Sudah? Sudah selesai? Ada yang mau maju ke depan nanti Ibu beri tambahan nilai? Ya, silakan Isna. Ya, maju silakan. Nanti Ibu beri tambahan nilai pokoknya. Ya, Mbak Isna katanya ringnya 1. Oh, paralel, Masya Allah. Ya. Ya, coba diperhatikan sebentar. Jawabannya betul nggak? Ada yang berbeda? Apa sama semua? Ya, di sini diketahui kecepatan motor Vespa-nya berapa? 25 km per jam. Motor balapnya 125. Ya, karena kita mencari perbandingan ya, kita samakan. Mau dibagi berapa biar keduanya bisa sama? Dibagi 25, ya. Jadi 25 dibagi 25 1. 225 dibagi 25. Jadi perbandingannya 1:9. Jawabannya betul semua? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Besok kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum akhiri pertemuan pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di luar jam pelajaran, nggak apa-apa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini gitu pas lu. Anggur ya. Ketemu. Bentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih, Mas Ketua Kelas. Baik, pada hari ini siapa aja yang tidak berangkat? Berangkat semua, Pak. Berangkat semua. Alhamdulillah, pada berangkat semua. Sekarang hari apa? Hari Senin. Berarti kalian harus semangat karena Senin adalah awal. Masuk ke materi, pada hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Teorema Pythagoras. Pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu kita dapat memahami konsep dari Pythagoras tersebut. Kemudian yang kedua, kita mengetahui hipotenusa pada suatu segitiga sisi-siku. Kemudian yang ketiga, mengetahui panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengetahui penerapan teorema Pythagoras pada bidang datar. Masih ingat apa itu teorema Pythagoras? Lupa ya? Teorema Pythagoras itu ada satu bangun yang menunjukkan teorema Pythagoras, yaitu apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ada berapa sisi? Kita namain segitiga ABC. Masih ingat rumus dasar teorema Pythagoras, yaitu C sama dengan plus C. Ada yang tahu C itu apa? Sisi miring. Sisi miring atau hipo. Bapak punya contoh jika di sini ada segitiga siku-siku ABC. Kan kalau namanya sisi AC biasa dinamai dengan sisi C, kemudian BC dengan B, kemudian AB dengan A. Ini kan mudah ya. Kemudian Bapak ganti dengan huruf yang lain. Misal ini Z, ini Y,
ini X, maka rumusnya tetap C atau berubah? Menjadi Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lanjut. Kita masuk ke contoh soal, yaitu menentukan daerah yang diarsir. Pada PPT tersedia gambar segitiga siku dan bangun setengah lingkaran. Kemudian kita disuruh mencari luas dari setengah lingkaran tersebut. Langkah pertama yaitu kita mencari panjang dari sisi AC. Sini kita cari sisi AC terlebih dahulu. Panjang AB berapa? 20 cm. Kemudian panjang CB kita cari AC. AB-nya berapa? 20 dikurangi 16. 20 kuadrat berapa? Dikurangi 16 kuadrat. 400 dikurangi 256. Akar dari 144 berapa? Jadi panjang AC 12 cm. Ada yang masih ingat rumus luas lingkaran apa? PR kuadrat. Karena setengah lingkaran, jadi kita bagi 2. Pi-nya kita pakai 3,14, kemudian R-nya setengah dari 12. 3,14 dikali 6 kuadrat dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 56,52 cm persegi. Baik. Untuk tugas tambahan nanti saya share di WA group, dan link pengumpulan dari tugas tersebut juga akan saya share. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ditanyakan? Baik, terima kasih. Paham semua nggih? Sekian menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngosit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, apakah hari ini hadir semua? Ada semua ya. Kalian harus rajin-rajin belajar ya. Karena kita tuh sebagai umat muslim tuh wajib untuk menuntut ilmu ya. Seperti dalam hadis tuh ada Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Setiap muslim itu wajib menuntut ilmu ya. Ya. Oke, sebelum memulai pelajaran Ibu akan ice breaking dulu ya. Kalau Ibu bilang panjang, kalian tangannya kayak gini. Kalau Ibu bilang pendek, kalian kayak gini ya. Ya, tes dulu. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek. Nah, sekarang kita coba ya. Pendek, panjang, panjang. Pendek, panjang. Nah ya. Kemarin kita bahas tentang apa ya? Fungsi kuadrat ya. Nah hari ini kita tuh akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, dalam membuat grafik fungsi kuadrat kita harus mencari beberapa titik penting, yaitu yang pertama titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka harus memasukkan nilai FY-nya sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y, untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka harus memasukkan nilai Fx-nya itu sama dengan 0. Yang ketiga yaitu ada titik puncak atau titik potong, titik maksimum atau minimum. Ada dua komponen, yaitu ada sumbu simetris dan nilai maksimum ya. Itu ada rumus sumbu simetris yaitu min B per 2A, dan rumus nilai maksimum yaitu ada D per min 4A. Contohnya Ibu di sini punya contoh yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, pertama kita tuh harus mencari titik potong dengan sumbu titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y. Kalau kita cari titik potong dengan sumbu Y, berarti kita harus nolnya tuh harus 0 ya. X-nya itu nilainya harus 0 ya. Contoh berarti ini 0 kuadrat tambah 2 0 ya, kan udah ini masukin 0 min 3 sama dengan min 3. Jadi ini 0 plus min 3. Yang kedua yaitu titik potong dengan sumbu X. Karena ini persamaan kuadrat, yang sumbu X itu Ibu mengerjakannya dengan pemfaktoran ya. X ini 2X dengan 0. Ini kalau pemfaktoran gimana caranya? Ada yang tahu? Tambah 3X min 1 sama dengan X plus 3 sama dengan 0. Pindah ruas ya. Jadi X-nya jadi min 3. Yang ini X 1 sama dengan 0. Pindah ruas jadi plus. Nah, yang ketiga kita mencari menentukan titik puncak. Titik puncak yaitu rumusnya X puncak sama dengan min B per 2A. B nya yang ini ya. Nih B nya ini B. Ini B. Ini A.
ini C. B-nya berapa? 2. 2 min 2 per 2A sama dengan min 1. Y oh ya A-nya ya. A-nya 1 ya. Sorry. Ya 1. Terus kita mencari Y puncak. Rumusnya adalah determinan 4A. D sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. B-nya berapa tadi? Ya. 2 kuadrat. A-nya adalah 1. C-nya berapa? Min 3. Sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 16. Ya, berarti ini min 1 sama min 4. Nah, kita gambar grafiknya di sini ya. Nih. Yang A itu tadi itu min 3. Min 3 sini. Terus ini min 3. Ini 1. Ini min 4. 4. Jadi itu membuka ke atas ya. Nah, apakah bisa difahami anak-anak? Bisa. Sekian ya pembelajaran pada hari ini. Kalian nanti silakan mengerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 25 nomor 1 sampai nomor 3 ya. Sekian. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar yang rajin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Adakah yang tidak berangkat? Ya. Alhamdulillah berarti sehat semua ya. Tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan karena sekarang sedang musim apa? Musim batuk sama ya flu ya. Ya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, monggo Pak Ketua bisa dipimpin berdoa. Itu bentuk segera doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih. Kemarin kan sudah belajar tentang apa namanya trigonometri. Oh ini habis pelajaran apa? Matematika wajib ya? Iya. Tadi matematika wajib, sekarang matematika peminatan. Pusing apa pusing? Pusing. Ya, kemarin kita belajar tentang trigonometri.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang apa namanya trigonometri. Ya, trigonometri. Kemarin kita sudah belajar tentang sin kostan ya. Sudah tahu semua kan rumusnya? Ya, sudah di luar kepala semua ya. Kalau sin demi, kos sami, tan desa ya. Ya, sudah di luar kepala semua ya. Karena kita kemarin juga sudah ulangan dan hasilnya juga bagus-bagus semua. Jadi untuk pertemuan pada kali ini saya hanya akan bermain dengan ini. Ada yang tahu ini namanya apa? Ya, ini memang mirip jam ya, tapi namanya itu roda trigonometri. Untuk cara kerjanya ya, cara kerjanya ini kan ada warna biru, lingkaran warna oranye sama warna coklat. Untuk yang warna biru itu menunjukkan derajat sama nilai sin kostannya dari masing-masing derajat itu ya. Dan yang oranye, lingkaran oranye itu ini menunjukkan tentang turunannya, turunan sin kostannya sama misal kotangan, kosekan sama ininya. Jadi untuk cara kerjanya yaitu ini kan ada tanda panah ya. Tanda panah di lingkaran oranye bisa diputar 360 derajat. Seperti ini. Kalau misal kita ingin tahu sin dari 90 derajat, kita arahkan tanda panahnya ini ke 90 derajat. Kelihatan semua ya? Kelihatan. Ya, lalu kita lihat 90 derajatnya ini yang di belakang ini. Sin 1 0 sama tanya tidak terdefinisi. Untuk yang lingkaran warna oranye ini sama juga ada tanda panah di lingkaran warna coklat. Kita arahkan semisal kita ingin tahu turunan dari sin X turunannya apa? Kita tinggal putar ke sini. Ya, turunannya cos X. Paham semua? Paham. Ya, coba Mbak silahkan bisa maju ke depan. Ya. Ya, silakan bisa dicoba untuk sin 90 derajat berapa? Ya, berapa Mbak? Sin 1 kosnya kosong tanya. Ya. Sekarang coba sin kostan dari 180 derajat. Diputar Mbak. Nah, sinnya kosong, kosnya 1 tanya juga. Ya, benar. Sekarang untuk turunan dari sin X itu apa? Silakan yang coklat ini diputar ke sin ya. Ya, turunannya cos X ya, benar. Tepuk tangan. Ya, untuk coba Mas yang pojok, maju Mas. Sebentar Mas. Saya akan buatkan sebuah soal ya. Soalnya yaitu sin 30 derajat dikali cos 60 derajat min cos 30 derajat dikali sin 60 derajat. Ya, nanti Mas Ibnu ya. Mas Ibnu nanti bilang aja sinnya berapa, cosnya berapa, sama ini cosnya berapa ya. Siap. Untuk teman-teman nanti bisa bantu menghitungkan. Baik. Yang pertama, sin 30 derajat berapa Mas? Sin 30 setengah. Cos 60 berapa Mas? Cos 60 setengah sama. Terus cos 30 setengah akar 3. Sin 60 berapa Mas? Sin 60 setengah akar 3 sama. Nah, sekarang dihitung bersama-sama ya. Yang pertama, setengah kali setengah berapa? 1/4. Nah, untuk yang kedua, setengah akar 3 dikali setengah akar 3 berapa? 3/4 ya, bagus. Berarti jumlahnya menjadi, hitungannya menjadi negatif negatif 1/2. Ya, benar.
Ya monggo Mas bisa kembali ke ya, sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silakan kalian untuk membuat video pembelajaran dan membuat seperti ini ya, sama nanti diupload di YouTube. Sekian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baca hamdalah bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maca. Nyala Bob, mau nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan pemahaman. Berdoa dimulai. Selesai? Masih ingat nggak kemarin kita bahas apa? Ya benar, kita bahas ada konsep turunan, ada sifat-sifatnya dan penerapannya. Sebelumnya ada yang nggak berangkat? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah. Terus yang bagaimana konsep turunan itu dari bagaimana konsep turunan? Ya benar, konsep turunan itu ada dua caranya. Pertama ada di mana turunannya itu limit x mendekati 0, fx plus h dikurangi min fx dibagi h, atau a n x pangkat n min 1. Selanjutnya sifat-sifat turunan, ada yang masih ingat? Ya silakan Mbak Mila. Iya. Turunan fungsi batas, turunan berpangkat, turunan jumlah dan selisih, turunan hasil kali dan turunan hasil. Ya benar. Sifat-sifat turunan itu ada 6, ada turunan pangkat, selisih, jumlah, hasil kali, hasil bagi. Yang udah disampaikan pada minggu kemarin bahwa hari ini ada ulangan. Ada 5 soal isai. Waktunya 30 menit, digunakan sebaik-baiknya ya. Kalau udah selesai bisa dikumpulkan. Ke belakang. Kepala. Dan bersifat closed book. Hanya ada alat tulis di atas meja. Bisa dimulai. Yang udah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Dian.
Bagaimana soalnya? Kurang belajar ya? Jadi ini nilainya akan dibagi minggu depan. Terus belajar. Dan minggu besok itu ada kita ganti materi. Bisa cari referensinya tentang integral. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama. Membaca hamdalah. Baik, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya. Ini malah. Wes, wes.